Shalom sahabat inspirasi Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Sungguh luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk lebih mengenal akan firman Tuhan di hari ini. Saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa dan mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang masih kami rasakan dan nikmati hingga saat ini, berkat melalui nafas kehidupan yang masih kami rasakan, dan kami yakin dan kami percaya semuanya adalah anugerah yang terindah yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tutup bungkuslah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar perenungan kami akan lebih berdampak dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa ini. Amin. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Roma 1 ayatnya yang keempat. Tertulis, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kebangkitan yang ditulis Paulus dalam Roma 1 ayatnya yang keempat, harus dipahami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya yang sempurna kepada Bapa. Hal ini juga ditunjukkan dalam surat Ibrani 5 ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, maka Ia tidak akan dibangkitkan oleh Roh Allah. Dalam hal ini Roh Allah disebut oleh Paulus sebagai Roh Kekudusan. Roh Allah yang kudus tidak membangkitkan Yesus kalau Yesus tidak kudus sampai akhir pelayanannya di kayu salib. Kalau agama lain dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi bagi kita tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, Rasul Petrus mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pernyataan Rasul Petrus tersebut bukan bermaksud hendak menyatakan bahwa sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah adalah Tuhan yang memerintah. Firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintahannya sejak dahulu kala, sejak purba kala. Akan tetapi setelah Ia mengosongkan diri, Ia meletakkan seluruh kesetaraannya dengan Allah. Kemudian setelah kebangkitannya yang menunjukkan kemenangannya itu, Ia kembali memperoleh kemuliaan atau kuasa pemerintahannya tersebut. Roh Kudus juga menunjukkan kekudusan pribadi agung Anak Allah ini. Tidak ada nabi atau rasul atau orang yang dianggap saleh sekaligus juga memiliki kesucian dan kebenaran seperti Yesus. Dalam moral dan dalam semua tindakan Yesus, Ia tidak bercacat celah sama sekali. Tidak ada sosok manapun yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Maka dari itu saudara, setiap kita yang meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, marilah kita menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya. Tak perlu lagi ada keraguan dalam hati setiap kita. Ia benarlah Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Lewat tuntunan dan penyertaan-Mu, saat ini kami lebih memahami akan jati diri kami sebagai pengikut-Mu. Kami menaikkan segala pujian dan hormat kepadamu sebagai Raja, dan ungkapan syukur kami atas campur tangan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan doa ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati masing-masing kami lewat tugas, usaha, dan kerja yang Engkau telah tanggung jawabkan kepada kami. Mampukan kami agar itu semua dapat kami lakukan dan selesaikan dengan baik, hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bapa, dalam
tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Bila mana Engkau mendapati dalam hati kami masih ada sifat iri, dengki, amarah, sakit hati dan duka cita, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat keluar dari segala macam pergumulan kehidupan kami, dan ajari kami untuk tetap sabar dan menapaki langkah-langkah kehidupan dalam hidup yang Engkau berikan kepada kami ini. Bantulah kami mencintai proses-Mu untuk mendewasakan iman kami lewat pergumulan-pergumulan yang menimpa masing-masing kami maupun di tengah keluarga kami. Itu semua kami imani adalah cara-Mu untuk memperteguh iman kami. Bapa, inilah doa sembah syukur dari kami, umat-Mu. Segala kehidupan kami pada hari ini, esok, dan seterusnya hanya mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun saudara-saudara berada, dan sampai bertemu pada renungan kami selanjutnya. Shalom.